يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمامي رؤية ثبتت ولا يرى أثر الضوء منه في عالمي. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فقال كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتم هذه الخصائص آمين من شر نار وسراق ومن محن إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disertakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, para jamaah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita akan melanjutkan pengajian kita yang pada pagi hari ini. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita melakukan ibadah-ibadah ini dengan istiqamah. Kita bermohon kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima dan dijadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa khusyuk dan tawaduk kita di dalam melaksanakan ibadah kita ini. Wabil khusus di dalam menuntut ilmu, yaitu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mana kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat salam semoga kita ucapkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan kepada keluarga Nabi dan juga kepada ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Semoga kajian ini membawa keberkahan, kajian ini membawa kemenangan bagi kita untuk di dunia maupun di akhirat sebelum kita melaksanakan muamalah kita, insyaallah. Kita lanjutkan di halaman 224 pada jilid yang pertama, 2 baris yang ke bawah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان الورد الرابع فصل في بيان الورد الرابع ما بين الزوال إلى فراغ صلاة الظهر ورواتبته. فصل في بيان الورد الرابع ما بين الزوال إلى فراغ صلاة ظهر warawatibati. Ini suatu fasal pada menyatakan wirid. Ini suatu fasal pada menyatakan wirid. Jadi kita akan menjelaskan tentang wirid ya. Wirid yang mana? Wirid yang keempat antara gelincir matahari hingga selesai daripada sembahyang zuhur. Hingga selesai daripada sembahyang zuhur. Dan daripada sunat rawatibnya. Baik. Ini kajian kita. Bila seorang itu ingin meraih amalan-amalan salik, amalan-amalan orang yang menjalani jalan akhirat itu betul-betul dia, maka setelah amalan antara salat sunat isyraq dan salat sunat duha itu dia lakukan, ada amalannya yang 4 perkara itu, maka ketika gelincir matahari maka dia dianjurkan pula untuk dapat melakukan amalan mulai gelincir matahari sampai zuhur. Maka di sini ada amalan. Apakah amalan itu? Amalan wirid dan
daripada sunat rawatib. Sini subuh, ya. Ini subuh menjelang gelincir matahari, salat sunat isyraq. Kemudian dia salat sunat duha boleh, ya. Salat sunat duha, dia lakukan jaraknya. Kemudian amalan-amalan dia lakukan apa? 1, 2, 3, 4. Apapun dia amalan dia lakukan, ini jaraknya. Nah, kemudian gelincir matahari, ini gelincir matahari. Nah, ini amalan yang dilakukan seorang hamba. Amalan. Kemudian dia lakukan amalan ini sampai habis matahari, sampai habis salat zuhur maksudnya. Sampai dia lakukan. Apakah itu salat sunat rawatib? Sunat rawatib, atau dia itu wirid? Nah, ini nanti akan dibahas. Kemudian ini kan asar, ya. Nah, amalan inilah yang akan kita kaji. Amalan ini dari gelincir matahari, salat sunat wirid apa saja, dan kemudian salat sunat rawatibnya. Dan yaitulah yang terlebih pendek segala wirid. Nah, jadi wirid yang terlebih pendek itu antara gelincir matahari sampai habis zuhur. Daripada amalan subuh, setelah subuh sampai gelincir, itu panjang. Dan yaitulah yang terlebih pendek segala wirid yang siang hari. Wirid yang terpendek siang hari itulah zuhur. Dan yang terlebih afdalnya, ternyata disitulah wiridnya. Wirid diantaranya itu adalah wirid terlebih pendek di siang hari, nih. Dan pula wirid yang terlebih afdal di siang hari. Wirid bila kita sudah mendapatkan pemahaman ini, maka baru kita melanjutkannya. Mengapa dia terlebih afdal? Wirid amalan, seyogyanya engkau sediakan bagi sembahyang zuhur itu. Sudah standby kita, sudah persiapkan, ya, persiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan salat zuhur, itu. Nah, yaitulah hendaklah engkau baca tatkala bangun daripada tidur. Hendaklah engkau baca tatkala bangun daripada tidur waktu qailulah itu. Dahulu daripada gelincir matahari. Ya, sebelum gelincir matahari kita sudah bangun daripada tidur qailulah yang, ya, kita sampaikan, dan kita tidur dengan qailulah sebelumnya. Maka daripada gelincir, amalan apa yang kita lakukan ketika masuk salat zuhur itu?
maka mengambil air sembahyang. Okay. Mengambil air sembahyang. Ini amalan. Mengambil air sembahyang. Maka sembahyangkan sunat wudu 2 rakaat. Kemudian pergi ke masjid. Salat sunat wudu. Berarti ini kalau di kalimatnya salat sunat wudu itu di rumah. Ya kan? Baru dia pergi ke masjid katanya. Dia ambil wudu di rumah, itu lebih afdal. Bangun tidur dia qailulah walaupun cuma istirahat sejenak. Kemudian dia mengambil wudu. Kemudian dia salat sunat wudu, ini panjang waktu. Dan kemudian pergi ke masjid. Serta engkau pelihara akan segala adab pada ketika keluar daripada rumah. Dahulu sebelum itu hingga sampai ke masjid. Ya. Nanti kita ulangkan lagi ya. Sekarang fokus baca kitabnya. Maka sunat engkau sembahyangkan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Maka sunat engkau sembahyangkan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau dengar akan bang azan, dan apabila engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Jawab, jangan diam aja. Ketika ada orang azan, lebih lagi di masjid. Kemudian maka engkau baca akan doa yang kemudian maka engkau baca akan doa yang kemudian daripada yang dahulu itu. Kemudian daripada membaca doa ini. Dan daripada membaca doa ini. Dan maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada fardu zuhur. Semuanya itu sunnat muakkadah pada ahlus sufi. Ya, sekarang fokus ke sini biar enak. Tadi agak baca tulisannya mungkin kecil atau mungkin enggak fokus lihat kitab. Di sini lebih jelas lagi. Wirid yang dilakukan seorang, maka sebelum dia ya wirid ketika gelincir matahari ya, setelah bangun dari tidur qailulah sunat dia mengambil wudu, sunat mengambil wudu. 1. Ini amalan 1, sunat mengambil wudu. Ini aja. Yang kedua dia salat sunat wudu. Niatnya gitu aja. Sengaja aku salat sunat wudu, usalli sunatul wudu. Lillahi taala. Kemudian salat sunat wudu. Dan amalan ini amalan yang dilakukan Bilal bin Rabah. Salat sunat wudu. Ketiga, amalan apa lagi? Yaitu dia pergi ke masjid. Dengan adab-adabnya lah. Dengan adab-adabnya. Ya, dengan perlahan, tidak lari-lari. Ya, salat sunat wudu kemudian pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwasannya salat sunat wudu itu ada di rumah, dan sunatnya afdalnya mengambil wudu itu di rumah, supaya tiap langkah kita dari rumah itu mendapatkan pahala. Nah, salat sunat wudu. Setelah itu pergi ke masjid dengan adab-adabnya. Yang keempat, wiridnya apa lagi? Ini wirid ya, wirid ini bukan la ilaha illallah, bukan. Wirid itu amalan-amalannya. Wirid-wiridnya. Apa lagi? Kemudian dia salat sunat
Salat sunat tahiyatul masjid. Dia salat sunat tahiyatul masjid bila waktunya cukup. Tapi kadang-kadang namanya sebagian tempat ada memang cepat, habis azan langsung qomat. Ada yang ada waktunya cuman sebentar saja. Waktunya sebentar. Hanya sekedar 2 rakaat saja itu dah habis. Jadi tidak dapatlah orang yang melaksanakan tahiyatul masjid tapi dia bisa mendapatkanlah daripada yaitu amalan salat zuhur saja. Itu sudah sama penggantinya. Bila ada waktu, ini bila ada waktu. Bila cukup waktu. Bila cukup waktu ya. Satu masjid bahkan ini kita dapat baca Quran lagi. Udah salat sunat tahiyatul masjid, dapat pula satu baca Quran lagi. Sekitarnya 1 juz dia dapatnya. Itu satu masjid. Ya. Sebagian-bagian lain kan tidak, habis azan langsung qomat. Habis ini ada amalan. Ada amalannya. Nah, bila tidak dapat untuk salat sunat tahiyatul masjid, maka ya setidaknya dia tunggu mendengarkan atau dia azan. Yang kelima, amalannya lagi, wiridnya apa? Mendengarkan azan. Kalau dia sempat tahiyatul masjid, berarti dia mendengarkan azan itu. Ya, mendengarkan azan dan menjawabnya. Ingat di sini, salat sunat tahiyatul masjid bila cukup waktu. Kalau sudah dia tahiyatul masjid, berarti dia ini lama nih. Azan belum berkumandang, dia sudah hadir nih. Tapi yang kita lihat adalah salat sunat tahiyatul masjid adalah yaitu orang-orang yang sudah selesai azan baru datang tahiyatul masjid. Maka ketika seorang mendengarkan azan dan menjawabnya serta berdoa. Niat doa setelah azan itu apa doa? Ya, ini mendengarkan azan dan menjawab. Lebih lagi itu di tempat satu masjid yang ada ilmunya, mereka itu warga jamaahnya, mereka itu menjawab tuh Pak. Menjawab itu satu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menggema masjid. Coba cek. Kita dengarnya merinding, padahal dia cuma pelan, cuman menggema. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu masjid Jumat itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawabnya. Jadi jangan sampai kita yang salat Jumat udah tahu ilmunya. Orang yang menjawab azan itu sama artinya dia azan juga. Artinya dia dapat pahalanya sama muadzin. Dia menjawab itu. Idza sami'tun nida, apabila kamu mendengarkan azan, suara panggilan azan, maka jawablah apa yang seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ya, baik salat fardu maupun salat Jumat. Salat Jumat sampai la ilaha illallah, itu jemaah tu la ilaha illallah. Dia gema seperti itu. Dia jawab nih. Dah? Nanti ke waktunya jangan takut, jangan ragu, jangan wah bapak ini suaranya keras sekali menjawab azan. Nah, bahkan itu yang disunatkan. La ilaha illallah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwata illa billah. Kalau dapat tetangga yang samping kita duduk nih dengar dia. Jadi terbangun dia, teringat dia. Oh ya, jawab juga lah saya katanya. La haula wala quwata illa billah. Jangan merasa takut. Menjawab ini enggak. Amalan kita sudah benar tuh. Mendengarkan azan dan menjawabnya serta doa. Nah, kemudian dan dia apa lagi? Dia melakukan salat qabliyah, salat sunat
Qobliyah salat sunat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Pak Wa berapa rakaat? 2 kan? Nah. Afdal itu salat sunat itu 4 rakaat, bukan 2. Dalam mazhab Syafi'i. Ini bagi siapa? Orang yang salik. Lihat. Zuhur. Makanya bila kita lakukan 4 rakaat, ini lama ini. Artinya jedahnya bisa dapat, bukan 2. Ada 2, ya 2 ada. Cuman itu sekurang-kurangnya lah. Afdalnya 4 rakaat. Ya, dia 4, 2. 4 rakaat. Dalilnya ini. Bacakan dalilnya. Hukumnya sunat muakkadah. Lihat dalilnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man shalla qabla az-zuhri arba'an kana ka'atqi raqabatin min bani Ismail. Bacakan hadisnya. Man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'atqi raqabatin min bani Ismail. Barang siapa sembahyang dahulu sebelum daripada zuhur 4 rakaat, maka adalah ia seperti menyamai memerdekakan seorang sahaya, seorang budak daripada anak Bani Ismail. Itu kelebihannya. Ya. Kelebihan salat sunat fardu qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kalau 2 rakaat menurut fikih. Nah, menurut fikih. 1. Dalil yang kedua. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'an qabla dhuhri ghufira dhunubahu yawmahu dzalika. Man shalla arba'an qabla dhuhri ghufira dhunubahu yawmahu dzalika. Barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu atau sebelum daripada fardu zuhur, niscaya diampuni akan segala dosanya di dalam harinya yang demikian itu. Ya, itu manfaatnya. 1, manfaat salat sunat 4 rakaat. Manfaatnya. Yang masih 2 rakaat, ambil sekarang 4 rakaat. Manfaatnya pertama, dapat memerdekakan budak daripada Bani Ismail. Memerdekakan seperti orang memerdekakan budak Bani Ismail. Ibaratkan dia seperti memerdekakan. Kalau cuma kerjakan salat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat. Yang kedua, bila dia kerjakan salat sunat qobliyah zuhur ini 4 rakaat, maka hari itu juga dosanya dihapus oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Nah, ini keutamaannya. Ya, yang masih melaksanakan 2 rakaat, ya, itu bagus, enggak apa-apa. Tapi ada keutamaannya lagi, jangan sampai ditinggalkan. Ada yang lebih utama lagi. Nah, maka kalau dia itu Jumat bagaimana? Jumat yang bagaimana? Jumat sama dengan salat zuhur. Jumat itu sama dia salat zuhur juga. Artinya itu sebelum melaksanakan, setelah azan yang pertama, itu dia sunatnya itu salat sunat itu 4 rakaat, bukan 2. Ya. Tapi kalau dia lakukan 2, boleh aja. Afdalnya ada. Kenapa enggak kita ambil? Ya. Ini
Masih syukurlah orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini setelah azan ada yang nggak sholat lagi, kan rugi dia, hilang manfaatnya. Setelah azan nggak sholat lagi, dia duduk aja, duduk, ya, kan hilang keutamaan yang dapat itu. Paham ini? Ya. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukum qabla al-jum'ah arba'an," barang siapa apabila kamu salah satu di antara kamu itu salat sunat sebelum salat Jumat, maka kerjakan olehmu arba'an. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, yaitu sunat sebelum Jumat 4 rakaat. 4 rakaat. Tidak? Ini sunat 4 rakaat. 4 rakaat. Kiasannya ke sini, ke zuhur ini. Karena Jumat juga sama dia ke zuhur. Bagaimana cara kerjakannya? Apakah 4 rakaat langsung? Apakah 2 rakaat? Apakah 4 rakaat? Lihat, perhatikan. Jangan separuh-separuh kita ngaji. Maka harus. Mana harus? Boleh. Maka boleh disembahyangkan 4 rakaat dahulu daripada zuhur itu dengan 1 salam. Boleh. Hukumnya? Boleh. Dalam 4 rakaat 1 salam. Boleh. Tetapi sunnat pada mazhab Syafi'i, tiap-tiap 2 rakaat itu 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Sunnat dalam mazhab Syafi'i, dan 4 rakaat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 4 rakaat 2 salam dia. Yaitu muafakat dengan hadis yang sahih. Ini sesuai dengan hadis yang sahih gitu. Ya, sesuai dengan hadis. Dan Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Fatawa, kitab Al-Fatawa Imam Nawawi, maka sebaiknya seorang itu bila melaksanakan salat yang 4 rakaat itu dia 2 rakaat. Maka semakin banyak gerakan, maka semakin banyak pahala. Makanya 2 salam, 2 salam. Nah, kan? Sekali salam dapat pahala. Tapi bila dia lakukan 2 salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangkit lagi dia. Ucapkan, gerakan lagi, dapat pahala. Itu kata Imam Nawawi. Dan disepakati oleh ulama-ulama Syafi'i. Jadi 4 rakaat hukum boleh. Sunnatnya 2 salam. Ini sudah dilakukan oleh para ulama-ulama, sudah dilakukan. Kalau kita sering-sering dekat-dekat sama orang-orang tua-tua, itu kita dapat banyak pengalaman. Mereka ditanya dalil enggak, tapi sudah ngamalkan. Dalil tidak, tapi sudah ngamalkan. Nah, saya makin yakin dalil dapat, amalan orang tua itu dapat. Mereka udah salam bangkit. Kita enggak tahu ilmu, pelongok nengok mereka. Merasa pun tak enak hati. Orang lain sholat, kita duduk. Kan enggak enak tuh. Ya ada perasaan kan? Kita duduk aja, bingung. Apa yang mau dilakukan nih? Ini sholat apa lagi? Pasti bertanya-tanya. Bingung. Kalau sudah ada ilmu, udah enak. Dah. Dan sunat sembahyang 4 rakaat itu dilanjutkan bacaannya itu karena di dalam waktu itu dibukakan segala pintu langit. Wah. Rugi orang yang tak sholat dia sunat ini ya. Salat sebelum zuhur itu pintu langit itu terbuka, dibuka oleh Allah bagi orang yang setelah itu dia melakukan aktivitas amalan lainnya. Maka wirid kita baca dan salat sunat rawatib seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bahwa diangkatkan baginya dalam waktu ini maksudnya yaitu sebelum zuhur itu segala amal yang kebajikan itu diangkat cepat itu. Amalan-amalan apa saja, salat sunatnya, baca Qur'annya atau apanya, diangkat cepat. Itu hadisnya. Dalam hadis, segala amal yang waktu ini akan diangkat ke langit.
karena pintu langit terbuka. Dah. Bila dia sudah melakukan amalan-amalan itu, dia salat sunat dan lakukan 4 rakaat ini dengan 2 salam, kemudian pintu langit terbuka, naik amalannya ke atas. Ya. Naik amalannya ke atas. Di samping itu, dosanya diampuni oleh Allah saat itu. Dosanya diampuni oleh Allah saat itu. Dah. Kemudian apalagi amalan yang dia lakukan? Barulah mulai. Kemudian sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah, baru masuk salat fardu zuhur 4 rakaat. Bacakan ini Pak dalilnya bila orang yang bertanya. Dengan apa dia salat berjamaah itu? Serta apa? Serta berjamaah. Dia salat fardu zuhur serta berjamaah. Berarti betul-betul dia sudah menanti. Dari rumah dia udah ada standby itu, melakukan amalan-amalan dan sampai ke masjid amalan lagi sambil mendengar azan amalan lagi. Nah itu. Berarti ke masjid kalau zuhur orang yang biasa ya sebelum zuhur lah, dia melaksanakan amalan di rumah dulu. Bila waktu cukup datang ke masjid salat sunat. Tapi kalau tidak cukup waktu-waktu lebih baik jangan, karena ketika dia takbir nanti sudah hafal azan. Maka lebih baik, bagusnya itu dia afdal sebelum azan dia sudah ada. Jadi mau berapa rakaat pun tak ada masalah, dia sudah perkirakan waktunya. Ini setelah azan baru jalan ke masjid. Nanti setelah itu sholat pula sunat sini. Nanti ketika udah qomat, cepat kali qomat katanya. Padahal dia sendiri yang lambat. Maka para sahabat-sahabat itu sebelum dia azan sudah berada. Itu jika menjaga amalannya, Nah, kemudian dia salat fardu zuhur 4 rakaat beserta imam atau dengan berjamaah. Dan sunat bagi segala puji-puji yang tersebut, dan sunat baca segala puji-puji yang tersebut. Kemudian daripada sembahyang subuh dahulu itu. Sunat hukumnya apa? Sunatnya hukumnya sunat dan baca segala puji-puji yang tersebut kemudian daripada sembahyang subuh dahulu itu. Kemudian maka sembahyang 2 rakaat, yaitu sunat muakkadah. Maka sembahyang pula 4 rakaat. Dan sunat pada sembahyang ini bahwa dibaca akan segala ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Nah, ada enggak sembahyang sunat itu bacakan itu? Yang zuhurnya setelahnya itu ada kan? Nah, berarti belum sampai kita amalnya ini. Kita berusaha dengan pelan-pelan amalnya. Dah, kita ulang lagi ya. Setelah dia melaksanakan salat sunat, salat fardu dengan berjamaah, ya, dan sunat baca segala puji-puji yang tersebut, kemudian daripada sembahyang subuh dahulu itu. Sunat hukumnya Pak, bacakan apa yang dibacakan Pak Yadi itu. Setelah salat subuh itu dia puji-pujian, selawat apa saja, sunat hukumnya itu. Di lain masjid 5 waktu. Tapi kalau maghrib tidaklah sedikit karena waktunya pendek. Makanya suratnya itu jangan panjang, karena waktu syafaq merah itu cepat. Kalau waktu-waktu yang lain maka disunatkan untuk membacakan pujian-pujian. Bukan bid'ah itu. Ya, sunat hukumnya untuk mengajarkan orang supaya berdoa di antara azan dan iqamat itu. Ya, baca selawat, baca doa ibu bapa, baca apa saja. Ya, baca ya Arhamar Rahimin juga boleh dia baca. Ya Hayyun ya Qayyum seperti dibacakan Pak Yadi tiap subuh. Nah, tuh. Dah? Hukum yaitu kemudian daripada itu daripada sembahyang subuh dahulu itu sebelumnya. Kemudian maka sembahyang 2 rakaat, yaitu sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan setelah baca wirid. Kemudian maka sembahyang pula 4 rakaat. Sembahyang pula daripada 4 rakaat setelah, ya, ini bagian subuh.
Dan sunat pada sembahyang ini dibaca akan segala ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Berarti akhir dibaca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu dan seterusnya. Baik, Bapak-bapak sekalian, itulah dia amalan wirid sejak gelincir matahari sampai habis waktu daripada salat zuhur. Perhatikan baik-bagus dan catat baik-baik. Setelah itu tadabburkan kajian ini serta diamalkan. Jadi yang selama ini kita lakukan benar, tetapi ada yang lebih unggul lagi, kerjakan bila untuk mendapatkan keutamaan yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia wirid dan amalan salat sunat rawatibnya sebelum daripada salat zuhur ya, sampai habis waktu zuhur itu tadi. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian apa nih? Wirid tentang setelah zuhur menjelang asar. Menjelang asar itu ada wirid tidak? Ada. Itu kita akan lanjutkan kembali amalan-amalan menjelang salat asar. Singkat, padat, tapi sudah dibahas pada minggu-minggu yang lalu, pada pertemuan-pertemuan yang lalu lah tentang salat zuhur, salat sunatnya. Ini musannif hanya menekankan saja, ya, menekankan tentang salat sunat qabliyah zuhur itu 4 rakaat bagusnya. 2 rakaat itu tidak salah, itu benar, boleh. Ada yang lebih afdalnya lagi. Maka sebaiknya untuk kehati-hatian maka kerjakanlah yang 4 rakaat dengan 2 salam. 2 salam ini pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Nawawi rahimallahu taala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. وصلي وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.